Tenang, Bu. Oke. Baik, selamat pagi semuanya menjelang siang. Selamat datang di mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Landscape. Hari ini kita pertemuan yang ke-6, ya. Sebelum perkuliahan dimulai atau Ibu memaparkan materi hari ini, Ibu akan mengabsen satu persatu, ya. Yang pertama, Florinianus Maria Way. Florianus Maria Way. Ada Hendrikus Mesewea. Hendrikus Mesewea. Oke. Kemudian Antonius Unmusuh. Antonius Unmusuh. Antonius Unmusuh. Ya, ada Cyprianus Lendebulu. Cyprianus Lendebulu. Ada Wilhelminus Bernardus. Hadir, Bu. Oke. Yonatan Tanggudendo. Hadir, Bu. Oke. Agustinus Barreto. Hadir, Bu. Agustinus Barreto. Hadir. Agustinus Dingu. Agustinus Dingu. James Huki Tanahomba. James Huki Tanahomba. Christianus Kurimamba. Hadir, Bu. Christianus hadir, Bu. Oke. Modestus Ronaldo Bouk. Arnold Umbuyami. Hadir, Bu. Arno. Hadir, Bu. Oke. Donatus Nekabayu. Hadir, Bu. Oke. Irenus Goa Unde. Irenus Goa Unde. Irenus Goa Unde. Leonardo Albertin. Leonardo Albertin. Yohanes Charles Nahak. Yohanes Charles Nahak. Ada. Kemudian Yohanes Servasius. Yohanes Servasius. Timotius Andriano. Timotius Andriano. Albertus Sani Bait. Hadir, Albert. Bu. Hadir, Bu. Natalia Ade Araujo. Natalia Ade Araujo. Hadir, Bu. Hadir. Antonius Seranbria. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Grafia Natania. Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Nova Fazril. Muhammad Nova Fazril. Hadir, Bu. Baik. Kemudian Jennifer Antonio. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Agrippa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ali Umar. Ali Hadir, Umar. Bu. Putri Sifaul Kolbi. Hadir, Bu. Chandra Aditya. Chandra Aditya. Setia Lende. Ada, Bu. Ada. Rinaldi Angelius. Rinaldi Angelius. Yohanes Jangasaba. Yohanes Angasaba. Adwinto Umbutoku. Adwinto Umbutoku. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Agustinus Evander. Hadir, Bu. Evander. Evander hadir, Bu. Irfandro Pekudeta. Irfandro Pekudeta. Robert Umbulaki. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Pascalis Jebarus. Hadir, Bu. Adrianus Gersimones. Adrianus Gersimones.
Gregorius Kepong Emar, Hadir, Bu. Stefanus Pani, Yohanes Van Detul, Hadir, Bu. Febrianus Harson, Dionysius Napoleon, Hadir, Bu. Ferdianus Tuan Boli, Julia Dertianti Lalak, Hadir, Bu. Ignatius Nyoman, Dominikus Koba, Hadir, Bu. Arianto Duka, Octavianus Devringera, Marcelinus Tandu, Hadir, Bu. Indri Kurnia. Hadir, Bu. Yang mana orangnya? Videonya mana? Hadir, Bu. Oktavianus hadir. Indri Kurnia. Videonya mana? Nggak ada video, nggak hadir ini. Ya. Hadir, Bu. Itu, Bu. Indri sambil rebahan dia kuliahnya. Enggak, Bu. Ada duduk. Alexandria Marlinda. Hadir, Bu. Priskalis Leonardo, nggak ada. Janurius, nggak ada. Marian Priska, Hadir, Bu. Matilda, Hadir, Bu. Ricardus Umbu, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Priska Yunita Hadir, Bu. WK. Oke, Hadir, baik. Bu. Ya, ada yang belum diabsen? Ya, yang belum diabsen kalau terlewat nanti di WhatsApp grup ya. Biar Ibu segera mulai perkuliahan ya, karena waktunya semakin singkat, sehingga perkuliahan harus dimulai. Baik, Ibu akan mempresentasikan materi hari ini, tolong diperhatikan gitu ya. Agak cukup banyak nih materi hari ini ya. Jika sudah terlihat, tolong sampaikan ke Ibu ya. Sudah terlihat, Ibu. Sudah terlihat, Bu. Baik, terima kasih informasinya. Oke, hari ini materinya sangat menarik ya sebenarnya ya menurut Ibu, karena ini kita akan jalan-jalan dari minggu pertama sampai minggu kelima kita mempelajari perkembangan lanskap ya dari awal sampai pada perawalan awal peradaban sampai pada abad ke pertengahan 18. Nah, untuk hari ini kita masuk pada abad 18 sampai abad 20 atau yang disebut abad modern gitu ya. Sehingga ada perbedaan yang sangat signifikan ya, bentuk-bentukan taman yang dibuat atau desain-desain atau perencanaan taman. Oke. Nah, sebelum Ibu mulai pemaparan materi untuk hari ini, Ibu akan bertanya dulu ya, materi yang minggu lalu. Kalian masih ingat apa enggak gitu ya. Nah, minggu lalu kita membicarakan materi tentang apa? Ada yang bisa jawab? Ini Ibu nge-review ulang ya, agar tiap minggunya itu kalian paham apa belum materi yang disampaikan. Masih ingat apa enggak? Materi minggu lalu apa? Halo? Alexandria? Putri? Bu. Nah, Alexandria Putri. Kemudian ini yang Ibu hafal yang muncul di ini, di layar. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ibu ingin nge-review ulang. Putri, Alexandria, minggu lalu kita belajar apa? Peradaban Renaissance. Oke, di dalam peradaban Renaissance itu
kita membahas ada beberapa negara ya, terkait khususnya negara Eropa gitu ya. Nah, ada berapa jenis taman pada saat itu? Halo? Ada berapa negara? Halo, Putri? Hello? Ini nggak ada yang ingat ya minggu lalu materinya. Putri, kemudian siapa? Indri? Jadi sebelum materi dimulai setiap minggunya, materi sebelumnya itu dibaca atau diingat kembali gitu ya. Nah, Indri, Ya, ada Bu. berapa kemarin yang dibahas negara Eropanya yang dominan kemarin untuk peradaban atau pengaruh dari apa Renaissance kemarin? Apa saja, negara mana saja? Italia, Bu. Halo? Nah, siapa ini Jawab, Adwinto? Itali dengan Prancis, Bu. Prancis, Italia, Eropa. Nah, ya, kita Renaissance itu berasal dari Eropa ya. Nah, itu ada berapa negara? Ada Italia dan Prancis. Ya, Italia dan Prancis. Nah, oke. Di sini siapa yang bisa jawab apa perbedaan dari Italia ketika taman yang dibuat tersebut antara Italia dan Prancis? Coba sebutkan ciri-cirinya untuk Italia dan apa ciri-ciri juga untuk negara Prancis pada saat itu. Sama-sama pada saat peradaban Renaissance, tapi ada perbedaan sedikit. Nah, coba di sini ada yang bisa jelaskan saja yang Italia pada saat itu seperti apa? Karakter dari lanskap atau tamannya. Halo? Saya belum memulai nih kalau belum ada yang ini. Salah satu contohnya yang ciri-ciri. Albertus? Contohnya ya, Bu. Salah satu ciri taman Italia yang asli dapat terlihat saling kompak. Kalau yang Italia, Saling kompak itu seperti apa? berhubungan Mohon satu yang, sama mohon yang lain. tidak menjawab, mikrofonnya dimatikan ya. Sangat mengganggu buat yang lain. Saling berhubungan satu sama yang lain, Bu. Saling berhubungnya itu seperti apa? Ya. Jadi sepertinya yang minggu lalu kalian tidak mendengarkan dengan baik, tidak mencatat gitu ya. Tidak mencatat apa yang disampaikan dosen gitu ya. Seharusnya itu sudah di luar dari kepala kalian. Jadi tahu apa perbedaan untuk Taman Italia dan atau lanskap Italia dan lanskap Prancis gitu. Oke, kalau untuk Putri, apa ciri-ciri dari Taman Prancis? Ini paling mudah. Ya. Putri. Iya, Bu. Taman Prancis, ciri-ciri dari Taman Prancis. Tamannya tuh kayak rapi gitu loh, Bu. Apa namanya? Formal. Apa, Bu? Formal. Masih ingat nggak ada istilah apa namanya kalau di Prancis terkenal yang terkait dengan topografi? Parterres, Bu. Ya, ada yang sebut bentuk parterre, gitu ya. Jadi Prancis itu terkenal dengan karakter tamannya itu parterre. Nah, parterre ini ya itu terkait dengan bagaimana masih ingat tidak yang Ibu jelaskan siapa yang mendesainnya ya? Nah,
contoh dari Taman Prancis yang sangat terkenal apa? Masih ada yang ingat? Hello? Indri? Ya, Bu. Ya, ini Taman Prancis itu eh, contohnya taman di mana? Kalau di Taman Prancis yang sangat terkenal, yang tadi punya desain seperti parterre gitu. Nah, ini yang saya katakan bahwa ketika dosen memberikan kuliah, tidak hanya mendengarkan tetapi mencatat. Ya, kalau saya tidak kasih PPT bagaimana? Berarti tidak ada yang ngerti, lupa semua. Jadi setiap kuliah itu benar-benar mengikuti kuliah dengan baik. Disiapkan kertas, ballpoint. Oh, tadi Bu Deborah menjelaskan paling tidak inti-intinya, gitu ya. Nah, ini kalau saya kasih ujian atau kuis saat ini tidak ada yang bisa jawab dong. Ya, saya mulai minggu ini itu akan memberikan atau mengereview ulang gitu ya, apakah mahasiswa ini mengerti atau tidak, belajar atau tidak, ingat atau tidak. Nah, ini aja yang baru minggu lalu loh Ibu tanyakan gitu ya, belum lagi yang minggu-minggu sebelumnya. Gitu. Padahal materi juga Ibu sudah upload dari tadi malam juga Ibu upload. Ya, jadi sebenarnya sebelum kuliah itu mengereview sendiri ulang kuliahnya, minggu-minggu lalu itu belajar tentang apa. Gitu ya. Saya mau tanya ulang nih, ayo. Pasti kalian sudah buka PPT nih. Apa perbedaan Taman Prancis dan Taman Itali? Persamaannya apa, perbedaannya apa? Monggo dijawab. Halo? Halo? Kalau persamaannya sama-sama ada patungnya, Bu. Kenapa? Sama-sama ada patung. Apakah cuma itu? Enggak. Terus apa lagi? Ini dari sekian 39 orang loh. Yang nggak jawab berarti saya matikan loh ini. Dari saya ikut kuliah hari ini. Berarti dari minggu-minggu kemarin itu nggak ada yang ditangkap dari penjelasan Ibu gitu. Jadi karena menganggap ini kuliah daring, jadi ya udah terserah gitu. Ya, Kalau taman Italia ini jenis taman yang merefleksikan pemikiran Renaissance. Kalau kalau yang ini Prancis ya. Ini contoh di mana mahasiswa ya kuliah daring itu hanya sebatas absen. Tidak mau membaca ulang atau tidak mau mencatat ketika kuliah. Ya, seharusnya itu mudah sekali antara Taman Prancis dan Itali. Ya, itu perbedaannya itu dan persamaannya itu jelas Ibu sudah sebutkan minggu lalu berulang-ulang. Nah, itu harus sudah melekat di kepala Anda ya. Anda sudah semester 4 gitu ya. Coba Indri, sampai ada yang bisa jawab nih. Apa perbedaan Taman Itali sama Taman Prancis? Bagi yang lain? Apakah hanya handphonenya ditinggal terus entahlah kemana, nggak ikut kuliah gitu ya? Halo? Halo Bu. Ya, yang jawab cuman Albertus terus. Yang lainnya kemana? Katrina itu semester berapa? Bukan ya?
Ini dari sekian 40 orang loh ya. Ayo, apa? Indri, Alexandria. Iya, Bu. Ya, apa perbedaan dan persamaan Taman Itali sama Prancis? Kalau perbedaan Taman Perancis itu dirancang untuk menunjukkan simbol atau status yang tinggi dari para raja. Contohnya itu Taman Versailles. Terus? Kalau Itali itu dirancang untuk Untuk apa? Untuk siapa? dirancang untuk tempat pengasingan kaum intelektual. Nah, oke. Contohnya taman apa kalau di Itali? Kalau di Italia itu contohnya Villa Medici. Ya, kemudian villa apa lagi? Villa Medici sama Villa, ya itu aja yang saya ingat. Ya, ada Villa Delante gitu ya. Ya, Bu. Nah, ini bagaimana saya bisa nge-review bahwa apa yang materi dosen berikan ya. Kalian mungkin saya pikir menganggap sesuatu gak penting menurut saya. Gitu ya. Kalau penting itu, kalau penasaran, curious itu pasti Anda ingin baca atau dicatat ketika perkuliahan. Ya. Jadi mohon Anda berubahlah sikapnya, gitu ya. Ketika perkuliahan benar-benar mengikuti, jangan cuman handphonenya ditinggal gitu ya. Terus pergi gitu, dosen kayak ngomong sendiri. Nah, itu yang kalian harus rubah seperti itu. Ya. Ini saja contoh hanya satu materi saya tanyakan yang baru minggu lalu. Ya. Anda sudah lupa. Jadi tolong ya belajar dari ini minggu depan ya. Minggu depan saya kasih kuis gitu ya. Jawabnya hanya dalam waktu 5 menit biasanya. Ya, pelajari dari pertama sampai terakhir gitu ya. Karena ini sebagai selain ada tugas maka ada kuis. Minggu depan saya kasih kuis di awal perkuliahan gitu ya. Langsung dijawab dalam waktu 5 menit. Gitu ya. Dan itu bentuknya tertulis langsung dikirim. Nanti saya memberikan linknya untuk menjawab pertanyaannya. Jadi tolong dipelajari ya. Dengan tujuan agar kalian ini bisa membaca apa materi yang telah dosen berikan. Itu ya. Baiklah karena waktunya semakin singkat gitu ya. Saya akan meneruskan materi untuk hari ini yaitu pertemuan ke-6. Jadi setelah perkuliahan ini juga Anda coba pelajari slide dari minggu pertama sampai ke-5. Itu ya. Sayang sekali kalau Anda tidak mempelajari ini karena kalian tidak punya waktu kembali lagi gitu. Maksudnya kalau semakin semester 5-6 itu semakin berat. Nah, mata kuliah ini nyambung ke materi untuk semester berikut-berikutnya. Ini adalah dasarnya mengenal jenis taman atau lanskap. Terus konsepnya seperti apa. Kemudian dari zaman ke zaman itu yang berubah signifikan itu apa. Nah, ini adalah basic Anda untuk dalam merancang atau merencanakan landscape atau taman ke depannya. Kalau dasarnya belum bisa, bagaimana Anda memiliki ide yang kreatif? Itu ya. Oke. Dengan demikian saya akan lanjutkan materi
untuk minggu ini yaitu perkembangan lanskap atau taman pada abad 18 sampai 20 atau yang terkenal sebagai evolusi lanskap modern. Nah, sudah terlihat ya slide-nya ya? Masih terlihat ya? Masih, Bu. Baik. Jadi kalau kita berbicara dari perkembangan lanskap atau taman pada abad 18 sampai 20 untuk menuju sampai modern gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan pelajari dulu bagaimana perkembangan peradaban timur dan barat gitu ya. Di mana lanskap kawasan peradaban tengah dan timur dengan basis agama yang kita tahu ya, atau etnik relatif dengan statis, di mana kita tahu bahwa peradaban barat, kalau peradaban barat bertransformasi menuju masyarakat yang liberal. Nah, ini tentu saja telah dibarengi ilmu pengetahuan dan teknologi ya, sehingga mempengaruhi perkembangan seni lanskap yang hanya mencakup desain domestik atau lokal seperti garden, taman, villa atau istana menjadi konsep modern dalam perencanaan yang komprehensif seperti taman kota, kemudian taman ruang terbuka hijau, kemudian lanskap kota maupun pedesaan. Nah, yang akhirnya dari perkembangan ini mempengaruhi seluruh dunia ya, mempengaruhi bentuk-bentuk atau konsep-konsep taman yang ada di belahan bumi. Nah, kemudian semua ini ya dipengaruhi oleh beberapa faktor ya, yaitu yang pertama perkembangan masyarakat liberal, yang kedua adalah ilmu dan teknologi ya. Jadi dengan perkembangan ilmu dan teknologi juga bisa taman-taman atau lanskap bentukan tersebut berubah gitu ya. Kemudian adanya transportasi laut ya, kemudian ada kolonialisme, kemudian ada faktor ekonomi gitu ya, kemudian ada pertukaran barat dan timur gitu ya. Kemudian ada revolusi industri ya. Dari revolusi industri itu terciptalah kota taman atau lanskap countryside atau pedesaan. Nah, ada beberapa bentukan ya perubahan lanskap gitu ya. Yang seperti yang terkenal masih ada pengaruh misalnya klasik pada beberapa negara seperti Belvedere di Vienna, kemudian ada Karlsruhe dan Wilhelmshaven di Jerman ya. Kemudian ada beberapa juga di Spanyol. Nah, kemudian di sini ada terjadi pergeseran dari Western klasik, yaitu seperti ada taman romantis, kemudian ada futuristik, kemudian ada naturalisme. Nah, kemudian dari bentukan ini juga ada perubahan seperti taman villa atau istana ya, berubah menjadi urban landscape ya, ada urban park, kemudian ada countryside landscape. Nah, ini adalah beberapa bentuk perubahan pada lanskap. Nah, perkembangan taman atau lanskap di benua baru dengan pengaruh Eropa ya. Banyak memang beberapa negara ya, terutama yang karena penjajahan ya, akibat dari peninggalan penjajahan ada pengaruh-pengaruh taman dari Eropa, yaitu pengaruh kolonial. Nah, kemudian juga ada tren pengaruh Cina ya, di Eropa juga ada beberapa taman. Kita nanti bisa lihat contoh-contoh taman yang dipengaruhi oleh beberapa peradaban. Kemudian ada teknologi greenhouse ya, seperti botanical garden, kemudian ada taman eksotik gitu ya. Kemudian ada masuk desain modern ya, global comprehensive planning gitu ya, di mana manusia telah sadar akan adanya kepentingan lingkungan secara ekologis. Oke. Ini ada beberapa contoh tadi yang Taman Ibu sampaikan ya. Ini ada taman di Jerman ya. Kemudian ini juga ada di Jerman juga, masih ada di Jerman. Kemudian ini di Prancis ya, di Nimes. Kemudian ini ada Pierre Charles di yang kemarin Ibu jelaskan yang dia menggunakan topografi ya. Kemudian ini ada beberapa gambaran lanskap Cina ya oleh desainer Eropa. Jadi masih ada pengaruh gitu ya. Kalau Cina itu identiknya dengan jembatan ya yang menyeberang
penyeberangan yaitu berupa jembatan, dia ada kolam atau ada danau, kemudian jembatannya itu agak melengkung. Kalau di Europe kan dia lurus ya, tapi kalau di Cina dia agak berombak gitu. Nah, ini juga masih contoh yang tadi, beberapa walaupun hitam putih. Nah, ini ada beberapa masih pengaruh Cina ya, di Chinese Park, di Garden of Palette, di Versailles gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa taman yang romantis gitu ya, di English School. Ini juga ada beberapa juga di Delawes ya, dekat Binghamton, karya William Stanton 1743. Ini dia sudah buat tamannya sudah bagus ya. Dia berupa landscape gardener. Di sini juga kita melihat karya dari William Kent ya, di mana dia ada perumahan gitu ya, rumah, kemudian ada, kalian coba lihat gambarnya, kemudian ada pertaniannya, kemudian ada sungai gitu ya. Nah, ini salah satu bentukan dari karya William Kent, menjadi ciri khasnya. Kemudian ini ada juga di Garden of Stone, itu ya. Nah, di sini juga kita melihat beberapa juga contoh tadi ya, di Blenheim Place gitu ya. Kemudian ada juga perencanaan ulang yang dilakukan oleh Brown ya. Jadi ada, ini tamannya awalnya seperti ini, kemudian dirubah. Ya memang dia agak hitam putih karena taman zaman dulu kala ya. Kemudian di sini juga ada tempel ya, dalam lanskap alami ya. Kemudian ada beberapa sketsa ini sebelum dan sesudah dari Brighton Pavilion. Nah, oke, itu adalah contoh perkembangan ya yang Ibu sampaikan dari timur dan barat ya secara singkat. Nah, sekarang kita masuk ke abad 18 sampai 19. Jadi mohon dicatat, mohon diingat-ingat gitu ya materinya. Hari ini Ibu ngajar tentang apa? Ya. Oke, abad 19 dikenal sebagai evolusi di dalam prinsip-prinsip pertamanan sebagai awal dari evolusi lanskap modern di dunia. Ya, di mana contoh yang paling sangat populer yaitu taman bergaya romantik gitu ya. Taman bergaya romantik ya, yaitu Taman Monticello ya, didesain oleh Thomas Jefferson ya. Kemudian ada juga di Taman Amerika yaitu Mount Vermont. Makanya kalau Anda melihat banyak desain-desain arsitek bangunan di pemukiman-pemukiman atau di perumahan ya, developer, banyak yang tema-tema Mount Vermont gitu ya. Nanti itu Taman Amerika gitu ya. Nah, di mana pada abad ini yaitu adalah gaya futuristik dan romantik oleh André Parmentier, yaitu tidak bersifat formal atau alami. Ya, dia tidak bersifat formal tetapi sudah menuju ke alami. Nah, contohnya ini misalnya membuat memanfaatkan keindahan panorama, kemudian adanya hutan dan kebun, gitu ya. Ini dari kedua gaya ini, sehingga lebih terlihat alami, ya. Nah, kemudian pada tahun 1848 orang Amerika itu sudah menyukai gaya hidup East Coast dalam pertamanannya, di mana kita tahu, Anda masih ingat nggak sih kalau ada patio gitu ya. Jadi arsitek bangunan didominasi oleh dinding bata dan adanya patio yang bergaya Meksiko Spanyol gitu ya. Nah, itu pada abad 18 sampai 19 pada tahun 1848. Kemudian oleh Frederick Law Olmsted ini berpendapat bahwa tidak cocok untuk daerah gersang gitu ya, karena kita tahu bahwa di Amerika itu di Amerika tertentu ya, di bagian ini dia panas dan gersang gitu ya. Nah, sehingga pada tahun 1880 ini Olmsted berpikiran bahwa bagaimana kalau kita merancang ya sebuah taman itu dengan menyesuaikan alam atau iklim sekitarnya ya, dengan misalnya
selaras dengan misalnya angin panas gitu ya, arah angin. Dan taman-taman ini mirip di Spanyol dan Afrika Utara ya. Kemudian pada akhir abad 19 di California, Amerika, banyaklah bangunan yang bergaya villa ya, tetapi Mediterania dan kolonial Spanyol. Ini adalah arsitektur bergaya klasik ya, di mana jadi taman-taman ini ya arsitekturalnya formalitas dan adanya keteraturan. Oke. Jadi kalau Anda lihat Taman Mediterania itu kan taman kering ya. Nah, kemudian itu pada abad 18 sampai 19. Nah, pada abad 19 ini sudah ada beberapa dalam penggunaan tanaman di dalam taman berupa koleksi tanaman eksotik, kemudian berupa taman-taman di rumah kelas menengah ya, artinya orang yang ya cukup berduit ya. Kemudian sudah ada taman atau umum ya, taman umum ya seperti park gitu ya, atau taman kota yang berfungsi rekreasi ya seperti di Victorian. Kemudian pada abad 19 ini juga ya, taman atau lanskap bertujuan untuk mengurangi masalah lingkungan ya, yaitu karena kita tahu bahwa ketika zaman industrialisasi itu banyak lingkungan yang rusak ya, sehingga banyak perancang-perancang pada zaman tersebut berpikiran bagaimana kita akan mengembalikan lingkungan gitu ya, memperbaiki yang sudah rusak ya, karena kita tahu banyak polusi ya ketika ada industri ya. Nah ini dari aktivitas industri kita tahu bahwa bagaimana menciptakan sebuah taman baik yang ada di lanskap pedesaan tersebut atau lanskap kota atau taman kota ya. Kemudian salah satu contoh yang terkenal memang di Amerika gitu ya, yang didesain oleh Frederick Law Olmsted ya, berkolaborasi dengan arsitek Inggris ya pada tahun 1856, yaitu ada yang ingat enggak taman yang didesain oleh Frederick Law Olmsted di mana yang sangat terkenal? Halo? Ada yang ingat? Yang di tengah kota ada hutannya itu tabu. Ya, namanya apa? Lupa namanya, Bu. Yang lain? Central Park. Yes. Central Park. Ya, Central Park. Itu Di New York. yes, Central Park di New York. Ibu sudah menyinggung di materi sebelumnya bahwa itu adalah salah satu contoh taman karya dari hasil Frederick Law Olmsted-nya, ya. Dan itu bertahan sampai saat ini dan menjadi kebanggaan bagi warga Amerika, gitu ya. Nah, kalau yang belum kenal si Bapak Olmsted, ini ada gambarnya Ibu sajikan ya. Ya, yang sebelah kanan, yang rambutnya putih nih. Ya, ini adalah Frederick Law Olmsted ya, yang dianggap sebagai bapak landscape designer, ya. Nah, ini juga bukan hanya Frederick sebenarnya, ya, ada juga Bapak Thomas Jefferson. Nah, beliau juga dijuluki sebagai bapak dari landscape designer, tetapi yang memang terkenal itu Frederick Law Olmsted, ya. Terus dari abad 19 ini juga ada beberapa di mana taman sudah dirancang dengan mempertimbangkan ekologi lingkungan, yaitu contohnya di Denmark, gitu ya, 1965, yaitu mereka merancang kampusnya mereka dengan mempertimbangkan ekologi lingkungannya. Kemudian ada beberapa juga pada abad 19 itu sudah dibuat sebuah kota dengan cityscape-nya, ya, di mana kota adalah sebuah objek dari perancangan. Itu kota Stockholm atau Sweden, itu contoh tempatnya, ya. Kemudian juga pada abad 19 ini para landscape planner ya telah memikirkan yang namanya green fingers, ya,
berhubungan dengan keindahan topografi alam. Kemudian yang kedua, mengurangi arsitektur yang tidak ramah lingkungan. Jadi pada abad 19 ini sudah banyak gebrakan yang dilakukan oleh landscape planner, ya, yaitu mengurangi arsitektur yang tidak ramah lingkungan, seperti misalnya berbentuk flat atau kondominium atau bertingkat gitu ya. Kemudian dilakukan penghijauan di jalan-jalan kota, ya, dengan tujuan untuk udara yang bersih dan mengurangi vandalisme. Kemudian yang keempat, pada abad 19 ini juga telah dibangun shelter atau gazebo di setiap persinggahan taman. Jadi di mana di dalam taman juga disediakan pot-pot bunga yang bisa dipindahkan ya. Jadi kalau sekarang ada banyak bentuk jenis pot atau tanaman yang di dalam pot bisa dipindahkan kapan saja gitu ya. Yang dengan berbagai fungsi ya. Kemudian dibuat panggung terbuka ya. Kemudian adanya restoran, tetapi restorannya bukan di dalam ruangan, tetapi di ruang terbuka. Kemudian adanya playground, taman bermain anak-anak. Itu pada abad 19 sudah direncanakan oleh landscape planner. Kemudian ada menggunakan beberapa tanaman liar gitu ya. Kemudian adanya bangku-bangku taman ya. Contohnya yang saat ini masih terlihat ya, dia merupakan taman modern yaitu Bospark di Amsterdam. Coba kita lihat penampakan dari taman modern ini pada Bospark atau yang berada di Amsterdam. Ini adalah taman yang fungsinya sudah rekreasi, ya. Jadi banyak aktivitas penduduk di sana ya, baik itu hanya aktivitas pasif atau aktif, gitu ya. Aktivitas pasif hanya duduk, berjalan, kemudian kalau aktif bersepeda, bermain gitu, ada playground ya. Nah, ini salah satu contoh di mana taman modern sudah ada pada abad 19. Kemudian setelah dari abad 18 ke 19, kemudian abad 19, kemudian kita masuk pada abad 20 ya. Pada abad 20 ini pada tahun sekitar 1960 ada yang namanya teori ekosistem buatan. Itu sudah bisa terlihat melalui lukisan Jackson Pollock pada 1970. Di mana di sini kita bisa lihat adanya hubungan ekstrim antara manusia dan alam. Contohnya adalah di kota-kota Brazil, ya, di mana didominasi oleh pegunungan dan pedalaman. Jadi kalau Anda, nanti saya perlihatkan kota-kota, salah satu contoh kota di Brazil yang di mana kotanya itu sudah didominasi oleh pegunungan dan pedalaman. Kemudian pada abad 20 ini juga lanskap sebagai pelengkap. Ya, artinya ketika mengembangkan suatu kawasan atau wilayah, lanskap ini sudah menjadi unsur yang sangat penting dihadirkan. Kemudian lanskap sebagai penunjang karya sejarah, ya. Kemudian adanya scale in the landscape di mana penggunaan pohon dengan masa tanaman yang berwarna. Gitu ya. Jadi ketika mendesain sebuah penggunaan taman, pohon dalam taman itu sudah dikreativitaskan dengan misalnya secara budidaya, misalnya pohon itu bisa berubah warna atau penggunaannya ya, bisa sudah yang pohon yang berbunga kemudian berbuah gitu ya, itu bisa dipakai gitu ya di dalam perancangan. Nah, ini adalah contoh bagaimana kota-kota di Brasil seperti di Rio de Janeiro ya. Mungkin kalau yang terkenal itu ada patung Kristus di atas bukit ya. Di atas bukit ya, bukan gunung, bukit. Nah, ini bagaimana perkembangan kota ya. Dia sudah sampai di D4 pegunungan dan pedalaman. Oke. Kemudian pada abad 20 untuk tahun 1945-1986 ya, di mana pada tahun 1966 perancangan banyak menggunakan unsur air. Ya, ternyata pada abad 20 itu banyak desain taman atau landscape itu sudah menggunakan unsur air seperti di Boston City Hall, kemudian di Portland, kemudian di Oregon. Nah, kemudian pada 1 tahun berikutnya muncul yang namanya Sky Garden atau Roof Garden, gitu ya, yang sekarang terkenal yang taman atap gitu ya, Sky Garden atau Roof Garden. Contohnya di
de Place Bonaventura Hotel Montreal ya, oleh perancangnya Sasaki, Dawson, dan Demay. Nah, kemudian selain itu taman pada tahun ini yaitu taman-taman yang bisa digunakan oleh publik gitu ya. Kemudian selain itu telah muncul ekosistem buatan atau man-made ya ekosistem, yaitu untuk kepentingan manusia gitu ya. Nah, ini contoh tadi yang Ibu katakan Sky Garden ya, awal pada abad 20, sekitar tahun 1945-1986, di hotel ini sudah merancang ya sebuah taman di atas bangunan gitu ya, di atas atap gitu ya. Ada yang namanya Sky Garden atau Roof Garden. Ya, pada tahun itu mereka sudah ada. Nah, di Indonesia sekarang baru booming gitu ya. Kemudian ya, setelah abad 20 ya, pada abad 20 setelah Perang Dunia Kedua kembali lagi konsepnya kembali ke alam pedesaan. Ya. Jadi pada satu orang-orang atau perancang atau desainer landscape atau taman ingin karena perkembangan kota yang sangat pesat gitu ya. Kemudian orang-orang sudah mulai merasa tidak nyaman gitu ya, sehingga mereka ingin mendesain sebuah taman tetapi konsepnya kembali ke alam pedesaan. Nah, di sini banyak yang merancang rumah bagi golongan menengah gitu ya, contoh di London dan Denmark. Kemudian selain itu ada merancang ulang ya kawasan-kawasan yang merupakan pembuangan industri ya, itu yang dikenal oleh Alexander Pope ya, di mana beliau mengatakan bahwa ya, ada bahasa Inggrisnya di bawah ini ya, intinya bahwa perancangan itu atau hasil rancangan bisa mempengaruhi seseorang gitu ya. Itu intinya dari si Alexander Pope ini ya, karena di mana beliau ingin merancang ulang satu tempat yang merupakan bekas atau tempat pembuangan hasil industri. Tentu saja itu polusi ya, baik udara maupun tanah maupun air ya. Sehingga beliau ingin merancang kembali ya tempat itu ya, sehingga bisa memperbaiki secara psikologisnya orang gitu ya yang tinggal di daerah tersebut. Oke. Ini ada beberapa contoh ya penataan area pedesaan dan industri tadi ya. Kemudian ada planting plan di Taman Rumah Cardio Jekyll. Kemudian ini tadi ya Center Park-nya di New York ya, yang tadi ada yang mengatakan di Amerika, karya hasil dari Pak Frederick Beliau ya, Frederick Olmsted, susah ibu ngomongnya ya. Nah, Frederick Olmsted. Nah, ini sangat suatu karya yang legend ya, yang dimana dengan adanya Central Park ini maka seorang arsitektur landscape telah memiliki nama di kancah baik arsitektur atau perencanaan ya sebuah kota, bahwa memang ruang terbuka hijau ya yang bentuknya taman atau landscape itu penting di dalam sebuah kawasan perkotaan, dan ini menjadi dasar kita bagaimana kota-kota di Indonesia juga ya merancang atau merencanakan sebuah taman, baik itu bentuknya seperti apa tamannya, ada beberapa jenis taman, sehingga berfungsi sebagai ruang publik ya. Nah, ini juga ada beberapa contoh, Ibu percepat ya. Ada beberapa, ini juga di Boston ya, diusulkan oleh Frederick Law Olmsted juga. Nah, pada abad 20 ini ya, sekitar tahun 1930, banyak sudah lulusan sarjana pertamanan. Salah satunya yaitu Berkeley ya, dan Harvard, di mana mereka ini merupakan tokoh-tokoh pembaru dalam perancangan atau desain taman di California. Nah, mereka di sini merancang taman bergaya tradisional dengan pagar tanaman yang dipangkas. Tanaman yang dipangkas kayak di depan Unitri ya. Itu ya, semaknya dipangkas, kemudian menggunakan motif elektrik gitu ya. Jadi ada tirai-tirainya gitu ya.
kemudian tidak bersifat alami ya, permukaan banyak permukaan keras gitu ya. Kemudian ada juga di Amerika di church atau di gereja ya dengan teori kubisme, yaitu tidak memiliki awal dan akhir. Kemudian taman memiliki kesan menyenangkan, kemudian menggunakan garis simetris dan berukuran luas. Nah, kemudian pada tahun 1990 oleh Michael Lowry, Taman California ya, yang memiliki karakteristik dengan bentuk tradisi Islam, kemudian Helenik dan Asia, yang lebih memperhatikan ya bagaimana kita membuat taman tetapi menyesuaikan dengan budaya atau masyarakat setempat beserta iklimnya. Ya, beserta iklimnya. Nah, ini yang kalau Anda pernah membaca buku atau referensi Lowry gitu ya. Nah, ini beliau Michael Lowry ini salah satu pembaru ya yang membuat sebuah taman di California dengan memperhatikan ya budaya dan alam atau iklimnya di daerah tersebut. Ini masih di Amerika. Nah, kemudian selain itu ada pada abad 20 ini ada park system ya, ada urban landscape, kemudian adanya urban planning, kemudian adanya istilah kota satelit ya, yaitu kota satelit itu penerapan dari konsep garden city. Ada yang masih ingat? Salah satu contoh garden city yang dulu diterapkan di Indonesia adalah di Kota Malang ya, di Boulevard itu ya. Itu salah satu sebenarnya konsep dari garden city itu, cuman semuanya berubah karena pertumbuhan penduduk yang melebihi dari konsep garden city tersebut ya. Kemudian ada beberapa penerapan ilmu di dalam arsitektur seperti prinsip desain, adanya lanskap global gitu ya, kemudian adanya perancangan yang mempertimbangkan ekologis, nilai historis, kemudian memanfaatkan view, kemudian ada sebuah perencanaan yang komprehensif, serta adanya teknologi. Nah, Ibu akan memberikan contoh ini yang sebut Garden City Concept, ya, yang dibuat oleh konsep ini Ebenezer Howard 1898 ya, bagaimana beliau ingin agar terjadi keseimbangan ekologis dan viabilitas ekonomi atau komersial, ya, di mana land use-nya ya, land use-nya ada pusat kota, pemukiman, transportasi atau jalur kereta api, kemudian ada satu park system atau ruang terbuka hijau yang menghubungkan, kemudian ada industri, kawasan industri, kemudian ada pertanian dan green belt. Nah, tetapi kita ingat bahwa pada zaman itu ya si Ebenezer ini Howard ya, beliau hanya merancang satu tempat ini yang populasinya 30.000 orang gitu ya. Nah, ini yang melebihi dari dari pertumbuhan penduduk yang sekarang gitu kan, bisa lebih gitu. Sorry, ini bukan 30.000, ini 3.000 ya. Nah, itu yang menjadi bagaimana Garden City saat ini sudah tidak bisa berfungsi gitu ya. Jadi ibarat kata begini, kamu buat sebuah tempat yang penghuninya cuman batas kapasitasnya seperti ini ya, dengan semua land use yang ada yang sudah direncanakan dengan luasan tertentu, dengan harapan konsep ini bisa memberikan dampak ekologis yang baik dan secara ekonomi dia punya akses gitu. Tetapi karena pertumbuhan penduduk yang meningkat, artinya konsep itu bisa berubah gitu ya. Karena Ibu sampaikan bahwa kalau dia koridor yang tersambung ya, ada green belt. Nah, sekarang kalau green belt itu sudah berubah menjadi green belt ini sebagai ini ya, sabuk hijau gitu. Misalnya ada di daerah sungai gitu misalnya ya. Kemudian bantaran sungai itu berubah menjadi tempat pemukiman. Nah, itu sudah tidak berfungsi dari konsep Garden City. Kemudian adanya misalnya sistem yang saling koridor. Misalnya ada ruang terbuka hijau bentuknya koridor. Nah, tetapi sudah tidak ada seperti itu. Sudah berubah menjadi bangunan-bangunan. Nah, sehingga konsep ini sudah tidak
bisa berfungsi sebagai garden city. Nah, tapi pertanyaannya apakah Bu kalau kita merancang sebuah tempat yang baru, kota baru misalnya ya, tetapi kita menggunakan konsep garden city, boleh enggak? Ya boleh saja. Ya, Anda memiliki konsep tersebut. Itu ya. Kemudian ini juga ada 1920, ada beberapa juga sebuah kota yang direncanakan gitu ya. Di Soissons. Kemudian ini tadi yang Bospark itu ya di Amsterdam. Itu petanya. Kemudian ini juga termasuk yang tadi. Nah, ini juga ada arsitek gedung ya oleh Oscar Niemeyer ya. Nah, ini yang Ibu tadi sampaikan ada teknologi roof garden tadi ya. Yang di hotel tadi. Ya, di Montreal ini. Zaman dulu aja dia sudah punya konsep ide seperti itu ya. Berarti saya berpikir gini, zaman itu saja tahun yang itu saja kotanya sudah padat, tidak punya lahan, sehingga bagaimana taman itu tetap hadir ya, yang memberikan dampak secara ekologis, sehingga dibuatlah di atas atap gitu ya, yang terkenal sky garden gitu ya, atau roof garden gitu ya. Tetapi memang kalau merencanakan atau merancang sebuah roof garden memang harus memperhatikan konstruksinya terlebih dahulu gitu ya, dari drainasenya, dari kekuatan bangunannya. Nah, itu semua harus sudah terencana dari awal. Nah, ini juga ada juga beberapa perkembangan desain taman rumah ya, seperti Gareth Extebo, kemudian ada Thomas Church juga. Ini juga ada State University of New York. Kemudian ini juga ada Design with Nature oleh Ian McHugh. Nah, ini Ian McHugh juga bagaimana tadi man-made ekosistem ya, merencanakan lanskap berdasarkan keseimbangan ekologis untuk mengakomodasi kebutuhan manusia dengan berbagai aktivitas yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya. Ya, jadi kalau Anda mau baca bukunya McHugh ya, itu Ibu punya yang Design with Nature, tapi memang bahasa Inggris, di perpus kayaknya juga ada. Kemudian ini ada perencanaan lanskap kota dengan mempertimbangkan view. Jadi kota itu dirancang untuk bisa melihat view yang paling indah. Nah, itu bisa. Di dalam nanti kalau Anda merencanakan sebuah kawasan untuk wisata ya, bagaimana Anda memanfaatkan ya view yang ada sehingga kota itu atau kawasan wisata itu menarik ya. Nah, itu salah satunya dengan memanfaatkan view, kayak bad view dan good view. Kemudian ini adalah perencanaan lanskap yang diintegrasi dengan arsitektur yang spektakuler ya. Kita tahu ini ada di mana, di Australia. Ya, kita bisa lihat memang ini salah satu fenomenal ya, yang sangat menjadi landmark atau ikon dari Australia. Bagaimana dia membangun, ini kan tempat musikal ya, kayak teater gitu ya. Tapi di dekat di pinggir di air gitu ya, dia membangun. Tapi sekarang sudah banyak kok di kota-kota, tapi ini kan fenomenal karena mereka terlebih dahulu ya, sudah banyak di Asia juga yang membuat bangunan-bangunan yang spektakuler dengan memanfaatkan view yang ada di alam itu. Jadi antara lanskap buatan dan lanskap alami itu bisa menyatu gitu ya, sehingga menghasilkan satu karya atau lanskap yang menarik gitu ya, tanpa harus merusak ekologi atau ekosistem dari lanskap alami tersebut. Jadi sebuah karya arsitektur yang dan menjadi sejarah gitu ya. Nah, dengan demikian materi untuk hari ini ya. Semoga materi hari ini bermanfaat ya. Kira-kira ada pertanyaan sebelum Ibu akhiri? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka tolong untuk tugas pertama itu sudah Ibu upload di Google Classroom. Jadi tolong dikerjakan. Kemudian jika kurang memahami ya, bisa menanyakan ke Ibu ya di Google di WhatsApp group jika tidak mengerti tugas yang diberikan. Dengan demikian Ibu akhiri.
Selamat siang, sampai ketemu minggu depan. Siang, Bu. Siang, Bu. Yang Bu. Selamat siang, Bu.